Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam, mulai dari pengarang matan, kemudian pengarang syarah, yaitu dua orang pengarang syarah. Kemudian kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajarkan Al-Hikam kepada kita. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyati salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahilillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Di kaji kita malam kini Al-Hikam juz 1 halaman 82, 3 baris dari bawah ya. La tatalab rabbaka. Babnya ke bab tafa'ul ya tengku bahasa. Tafa'ala yatafa'alu. Tatolaba yatatolabu. Di fi'il amarnya tatalab. Nahi ya. Tatalab. Itu muka fi'il amar ya. Talaba fa'ala yufa'ilu. If'al enggak? Fa'ala yufa'ilu. Talaba yutalibu. Fi'il apa? Masuk la nahi menjadi la tutalib. Jangan. La tutalib. Bermufa'alah tengku ya. Bermufa'alah. Ini satu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Talaba yutalibu mutalabatan. Yutalibu tutalibu. La tutalib rabbaka. Ay ta'taridu alaihi wa tasi'uzanna bih. Janganlah menuntui engkau akan Tuhan engkau. Artinya menuntui itu mendebat engkau atehnya Tuhan dan menjahitkan engkau watasi uzanna bihi dan menjahitkan engkau akan sangko dengannya Tuhan. Bisa babi ta'akhuri mat labuka. Ada dalam kurang tuh. Batu atau apa tuh? Semua sebab aja. Alif itu ban itu dia pakai apa? Dia sambung sengenek apa namanya itu? Garis. Dia tangke bawah ya dia titik C. Kalau alihnya apa namanya kan?
Dengan ya, dengan bisa babi, dengan sebab ta'akhuri matlabuka, matlab ya. Dengan sebab terakhir tuntutan engkau. Aima talabtahu minhu batinan kana kal khususiyati au zahiriyat. Artinya ma yang menuntut engkau akan yuma daripadanya Allah. Batin ado yuma itu seperti keistimewaan-keistimewaan atau zahir atau kemuliaan-kemuliaan yang hissi yang bisa dicapai oleh panca indera. Jadi belakang kan ada khususiat lah sabit belakang tu enggak? Maha suci siman yang apa nggak belakang jiwa tu? Yang menutup siman akan dia teh enggak? Oh ya dia teh ya. Rahasia khususiah. Di khususiah itu nan diminta atau ilmu, ma'rifat, rahasio, ilahiyah. Jadi keistimewaan yang bersifat batin itu diminta kepada Allah atau yang bersifat zahir minta awak kepada Allah. Anan diminta kepada Allah tadi itu lambe terkabulnya. Lambe dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambe dipambagi. Seperti kal a'radil dunyawiyah. Kal a'radil dunyawiyah. Seperti haratu bandu atau faedah-faedah duniawi. Faiza talabta minhu syai'an, dan mangko apabila menuntut engkau daripadanya Allah akan sesuatu. Walam yusri' lakal ijabah, dan tidak menyugirokan ya Allah bagi engkau akan ijabah. Fala tasi'u bihi zannaka. Maka janganlah menjadikan engkau dengan ya Allah itu akan sangku engkau. Wala tatalabahu wala tatalabuhu bil wafa, dan jangan menuntut engkau akan ya Allah itu dengan menyempurnakan bizalika dengan demikian. Fa innahu yaf'alu ma yasha'u la yus'alu amma yaf'alu. Jadi kalau meminta kepada Allah kemudian pinta awak tadi tidak dikabulkan, tidak bersigiro, tidak ada alun dikabulkan Allah, maka awak tidak boleh jahit sangko kepada Allah, buruk sangko kepada Allah. Dan jangan kita nyanyi meminta. Agih jualah ya Allah, kabulkan jualah ya Allah, ya Allah. Kan? Tak boleh nyanyi roh. Tak boleh buat sangko kepada Allah, tak boleh lo nyanyi. Sebab Allah itu Tuhan lah. Nah Tuhan tadi itu fa'alul lima yuridnya bebas berbuat sekehendaknya. Itu nan Tuhan tuh. Jadi kalau tidak bebas dia tuh bisa dia atur tidak Tuhan tuh. La yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak akan ditanya apa yang diperbuat. Itu yang Tuhan tadi. Bebas. Yang disebut dengan iradah Allah tadi. Kehendak Allah itu bebas.
Jadi awak tidak boleh awak matur-atur Allah atau mendesak-desak Allah. Walakin talibu nafsika bi ta'akhuri adabika. Dan tetapi orang menuntut diri engkau dengan terakhir adab engkau. Dan tetapi tuntutlah engkau akan diri engkau dengan terakhir adab engkau. Jadi diri awak nan ke dituntut. Bamang kau dituntut diri awak sabau awak kurang adab. Artinya adab awak terakhir kau apa tuh di belakang adab awak tadi itu. Amu kasihnya terakhir adab itu ai adamu wujudihi. Artinya ada wujudnya adab. Amu kasih terakhir adab itu tidak beradab. Nah, itu sebenarnya. Ada wujudi, tidak ada adab awak namanya. Ba'amak pun tidak beradab awak haisu talabata minhu isra'a ijabatika sakir menuntut engkau daripadanya Allah akan menyugirokan ijabah engkau. Ini beradab awak namanya itu awak minta namanya itu. Ini minta tuh capek nih. Awak lagi nih kok kalau minta-minta dia atur awak tuh. Bagi kira tuh. Tahu duntuang lah jadi minta ya. Mendesak-desak lah tuh. Jadi kalau minta tuh lah tahu lah. Kada orang kau indah itu serah lah kan. Jadi kalau minta mendesak-desak itu artinya samanya masuk. Itu namanya tidak beradab. Wala yakhfa ma fi dzalika min su'il adabi. Dan tidaklah tersembunyi ma yang perlu demikian daripada jahe adab. Wa aidan dan iyo pulo wa aidan mutalaba tukalahu bil ijabati dalilun ala annaka da'auta li tujaba fi du'aika. Jalabek sih ada pengaruh ke suara tak? Wa aidan itu aidan itu ada titik atau aisan itu atau aidan. Saya ada titik saya. Lai, tembok ada titik ada. Saya ada titik. Tungkuskan. Haji. Berarti tiap nanti aidan itu. Aidan dan iyo pulo. Baramulo tuntutan engkau bagi Allah dengan memperkenankan dengan ijabah. Ba'ala baramulo dalilun dalil ate ala annaka da'auta fi du'auta li tujaba fi du'aika. Itu dalil ake bosunya engkau bahas sungguhnya mendoa engkau karena bahwa diijabah orang diperkenankan orang pada doa engkau. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian kita menuntut agar diperkenankan, itu berarti kita berdoa itu betul-betul agar doa tadi dijabah.
Padahal dalam Al-Hikam itu sampai yang lain disebutkan bahwa sebenarnya kita mendoa tadi itu tujuan utamanya bukan untuk meminta, tapi untuk menzahirkan kehambaan. Jadi fayakunu du'auka li gardin. Mangku ada doa engkau ba'adanya karena satu faedah. Wa hadza mimma yaqadahu fi kamali ubudiyatika. Dan barang ini barang daripada yang mencacik yang pada kesempurnaan ubudiyah engkau. Wa aidan i'tikaduka annahu lam yastajib laka asa'atu adabi. Dan iyo pulo barang lemah dikatakan engkau bosunnya Allah ba'al sungguh tidak memperkenankan bagi engkau ba'alah barang mulo jahi adab. Jadi kalau awak berkeyakinan doa awak tadi tidak diperkenankan Allah, itu awak lagi kalau jahi adab. Izlaisa min syartil ijabati antazhara laka bi an yujibaka bi aini ma talabta fil hal. Karena tiada dari syarat ijabah itu bahwa dizahirkan orang bagi engkau, bahwa dizahirkan orang yang ijabah bagi engkau. Dengan bahwa memperkenankan Allah akan engkau dengan ain ma yang menuntut engkau pada sekarang. Di ijabah tadi itu tidak mesti itu benar. Misalnya gini kan, awak minta pitih. Kan dia kan bagai kan. Kalau dia aja tuh, tapi ijabahnya namanya. Karena minta bagai pitih aja. Karena minta bagai atajak lagi kan. Iya, dia minta lah apa pergi apa ijabah itu. Jadi ijabah itu tidak mesti dengan ain ma yang dituntut. Tidak mesti apuran minta. Jadi minta pitih ini kayu. Asihat aja kan. Minta kayu. Tak ada dia. Ada dia. Ballahu ayyufiha angka. Ballahu ayyufiha angka lima fi zalika minal masalih. Tetapi baginya Allah, harus hukumnya baginya Allah, bahwa menyembunyikan di Allah akan ijabah itu daripada engkau karena yang pada demikian daripada maslahat, daripada kebaikan. Wa yujibaka bi ghairi ma talabta au bi ainihi, mengkumparkan kanyolatan engkau dengan ain ma yang menuntut engkau, atau dengan selain ma yang menuntut engkau, atau dengan ain yo ma. Kadang-kadang lain meminta dia, kadang-kadang lain dari nan diminta. Lakin yuakhiru zalika li maslahati ya'lamuha. Tetapi mentakdirkan Allah demikian. Kadang-kadang Allah lambekkan magiannya itu, tujuannya itu karena maslahat yang mengetahui Allah akan maslahat.
thumma asyara ila kamalil adabi allazi iza qama bihil abdu hasala lahu gayatu maksudihi. Kemudian masyarakat pengarang kepada kesempurnaan adab, allazi yang kesempurnaan adab itu apabila berdiri dengan niat kesempurnaan adab itu hamba ba'ala apabila hasil baginya hamba itu kesudahan muka suinya hamba wa huwa al-mu'baru anhu bil istiqamah, dan hionya nan allazi itu ba'alainya allazi yang dibarakan orang daripada allazi itu dengan istiqamah labih naujana. Iya, tadi sore lah hujan tuh sebelum maghrib tadi. Semua lah lihat. Faqala mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi. Manang kalau menjadikan ya Allah akan engkau pada zahir akan dijadikan akan orang mengikut bagi suruhan ya Allah. Bi awwafaqaka lil qiyami bi ta'atihi, dengan bahwa memberi taufik Allah akan engkau bagi berdiri dengan mentaati Allah. Wa yassaraha laka, dan memberi kemudahan ya Allah akan ya taat itu bagi engkau. Wa razaqaka fil batinil istislami liqahrihi, dan beri rezeki Allah akan engkau pada batin akan istislam, akan tunduk dan patuh bagi kaharnya Allah. Ai ar-rida artinya rida, bima yajri alaika dengan ma yang berlaku yuma'ati engkau min maulaka dari maula engkau. Ba'ala manang kalau itu faqat a'zamal minnata alaika, mangko sungguh membesarkan ya Allah akan karunia ateh engkau. Haitsu jama'a laka baina ubudiyatil zahiri wa ubudiyatil batini. Jadi apabila Allah telah memberi awak di zahirnya kitalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah dan larangan kita hentikan, dan suruhan kita laksanakan. Di samping ibadah yang wajib ditambah ibadah yang sunat. Kemudian di batinnya bantu itu pula kita ditambah dengan ibadah batin, ubudiyah batin. Disebut sampaikan istislam ya, patuh, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu selalu zikrullah ini Allah. Menyadari kefakiran diri awak. Menyadari kehambaan awak. Maka kata pengarang berarti itu Allah sudah memberikan nikmat yang sangat agung kepada awak. Maka nikmat yang agung sakira menghimpunkan Allah bagi engkau itu antara ubudiyah zahir dan ubudiyah batin. Ubudiyah zahir Allah, ubudiyah batin Allah. Sebab dan jadi perhatian awak itu ubudiyah ke perhatian awak. Dalam tasawuf yang mesti perhatian kita adalah ubudiyah. Ndak apa nak jadi perhatian awak atau ndak upah dari Allah nak jadi perhatian awak. Tugas awak itu yang mesti jadi perhatian awak. Kalau tugas awak itulah
disempurnakan, ditunaikan dengan baik, maka Allah itu tidak akan sia-sia. Kadang-kadang asik demikian upah aja kan. Upah dipikir taruh ya, jadi tidak sampai berkarajur, menghayal gitu. Kadang anu itu upah nak tinggi nih. Tapi usaha karajo agak malai. Itu tidak muat. Surga muat. Kita surga nih itu. Tapi sembahyang nak muat. Tidak muat. Fahazanil amrani huma allazani yalzimani ke apa kok? Baramlu kedua yang melazimi yo alazi akan engkau pada mendirikan ubudiyah bagi Tuhan engkau, tidak lain. Jadi duo itu artinya ya sesuatu yang tidak dapat tidak. Sesuatu yang lazim bagi diri awak dalam kita berubudiyah kepada Allah. Maka ubudiyah tadi terbagi kepada ubudiyah zahir dan ubudiyah batin. Falimaza tatasufu wa malazi taltamisu ba'da usuli lima. Bagi apa kok alazi falimaza, maka bagi apa kok alazi merindui engkau. Kenapa kau alazi yang mencari engkau pada kemudian hasil keduanya? In kunta abadan haqiqiyan. Jadi kalau lah dapat dua tu aja nak dicari lain. Karena sebenarnya dapat dua tu mah. Aja kan apa jonan kadi apa lainan kadi ingin yang lain-lain. Sebab dua yang tadi itu kau dapat itu satu anugerah yang agung. Dapat ubudiyah zahir, dapat ubudiyah batin. Sebab orang untuk ketaatan tadinya susah. Tidak. Karena sunnah wajibnya kadang barik. Kadang Allah tagak na sembahyang Allah sembahyang pindah aja tagak. Kadang bolong-bolong aja. Awak kini sudah wajib 8 lo, na wajib 8 lo, na sunnah elado lo, ditambah lo dengan ubudiyah batin. Nah, berarti kita lah beruntung, malah dapat anugerah yang besar. Kalimaza tatasufu ajunan lainan awak ingin nilai. Wa mallazi taltamisu ba'da husulima. Dan apa kok alazi yang mencari engkau pada kemudian hasil keduanya. Artinya jangan dicari yang lain kalau nanti kau lah kadapur. In kunta abadan, hakikatnya jika ada engkau barinya hamba yang hakiki. Kau liyo awak hamba Allah yang dalam pengertian dan sabar naik. Di hamba kau kan ada hamba ya hamba Allah, tetapi tingkah lakunya tidak seperti hamba Allah. Nah, itu nama yang hakiki itu. Yang baik hakiki tadi adalah hamba Allah, tetapi tingkah lakunya, perilakunya sesuai dengan ubudiyah tadi. Wahal darajatu ahlil kamali illa at-taqallub
fi ubudiyah illa ataqalluba fi ubudiyatil zahiri wa ubudiyatil batin. Dan tidaklah derajat ahli kesempurnaan kecuali bolak-balik pada ubudiyah zahir dan ubudiyah batin. Kali sempurna tu ngalah sempurna ya. Uang lah si bola sampai di tujuan itu. Orang yang sudah mencapai ma'rifah, orang yang sampai di tujuan, itu derajat yang ahli yang sempurna. Lah sempurna. Ada derajatnya bolak-balik antara ubudiyah zahir dan ubudiyah batin. Jadi artinya Bapak, isi yang kita bahas ini kok, seharusnya perhatian awak kasinan tertentu. Jangan kepada hal-hal yang lain yang sifatnya adalah tuah duniawi. Laisa Laisa kullu man thabata tahsisuhu bi izhari bihi. Ia adalah titik sifat keistimewaan siman. Iko keistimewaan zahir kau dengan menzahirkan pekerjaan yang mencari bagi adat. Yang mencari artinya lah keluar dari kebiasaan. Kalau lah keluar dari kebiasaan itu namanya itu kejadian atau peristiwa luar biasa. Ate tangannya siman ala yadihi. Contoh itu seperti katayil ard. Seperti melipek bumi. Bukan melipek bumi itu anak bumi. Kan lipek ya. Artinya bisanya menyingkatkan jarak, memperpendek jarak. Contohnya kalau berjalan awak berjalan kaki awak dari Indonesia ke Makkah misalnya berapa lama? Bulan-bulan dah. Hanya berjalan, tapi selangkah dua langkah tiba di Makkah. Melipik bumi namanya. Selangkah tiba di Makkah. Biasanya ke Makkah itu bulan-bulan kalau jalan kaki. Itu namanya melipik bumi. Contoh yang lain lah. Tayrani fil hawa, dan terbang pada udara di awang-awang. Terbang di udara seperti burung. Contoh yang lain wal masyi alal ma, dan berjalan di atas air. Ba'ati adonyo kamila takhlisuhu. Sempurna sucinya siman. Sempurna bebasnya siman. Atau bersihnya siman. Sempurna bersihnya siman daripada min afatin nufus. Daripada bahayu-bahayu nafsu. Itu kajian minggu yang lalu kedaya deh. Jadi kaji petang malam yang lalu ya. Orang yang lah tetap keistimewaannya dengan zikir ramai pada dirinya, itu belum tentu orang tadi sudah selamat dari atau sudah bersih dari bahayu hawa nafsu. Wa iliha, dan daripada bala tentaranya nafsu. Muka suatu bantara suatu dari
godaan syaitan. Lawan nafsu itu kan paling utara kan syaitan. Wa ma tad'u ilaihi minas syahawat, dan ma yang menyeru nafsu kepadanya ma daripada syahwat. Alai wal mukhalifat, dan yang menyalahi syarat atau perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi orang yang laki ramai dalam pandangan manusia, artinya itu belum terjamin orang tadi sudah mencapai kesempurnaan. Di belakang disebutnya kadang-kadang malah kirama itu muncul bagi ahli bidayah, bagi ahli permulaan. Kenapa? Agarnya bersemangat untuk berjalan, agarnya yakin dengan jalan yang ditempuh itu. Tapi bagi ahli nihayah, orang yang sudah sampai, pokoknya tidak perlu itu loh. Maka jarang bagi orang-orang yang sudah sampai itu, jarang zahirnya kiramai. Sahabat-sahabat Nabi kan jarang terdengar kisah kiramai itu kan apa? Adona tapi tidak bagai. Nah, sampai Nabi mana? Ada yang kiramai ada, tapi jadi ulama salaf tabiin, tabiin, sahabatnya tidak membutuhkan itu. Lasisin bil ayati wal karamati mukhlisan minal afat. Tiadalah tiap-tiap orang yang sudah diberi keistimewaan dengan ayat-ayat, dengan tanda-tanda dan keramat, kemuliaan-kemuliaan, berarti adanya orang yang bersih daripada bahaya. Bal qad yakunu ba'du min man khussisa bil karamati lam tasbit lahu al istiqamah. Bahkan kadang-kadang adalah setengah siman yang telah diberi keistimewaan orang Islam dengan kiramai, adanya tidak tetap bagi istiqamah. Jadi bahkan sebagian orang laki ada kiramai tadi itu alun istiqamah, alun mencapai istiqamah. Fal kiramatul hakikiyah hiyal istiqamah. Betul aja Dayona. Kaji minggu yang lalu. Padahal doge baca lihat apa karo. Doge betul oleh kaji teman teman. Tadi kelah. Sayana kaji. Jadi mangko baramlo kirama ya hakiki itu ba'ala baramlo. Hiyonya nak itu ba'ala baramlo istiqamah. Istiqamah itu yang dicari doa. Allati tadmanuha ma taqaddama. Allati istiqamah yang mengandung akan istiqamah itu ma yang telah terdahulu. Iya ma. Istiqamah dalam ubudiyah zahir dan ubudiyah batin. Bi khilafil kiramat. Nah, dengan masalah kiramai allati hiya khawarikul adat. Yang hionya kiramai tadi bagi mencari adat. Fa innaha qad tahsulu ala yadi man lam yakun mustaqiman. Nah istiqamah maka bos istiqamah ke bos kirama itu bahwa kadang-kadang hasil kirama itu atas tangan siman yang tidak ada siman itu yang belum ada siman adanya orang istiqamah akan sempurna istiqamah yang sempurna mustaqiman istiqamatan
tammatan. Wa katsirun imma tazharu ala aidil mubtadiin. Dan kebanyakan ada kalonyo zahir kiramai tadi itu atas tangan orang-orang yang mulu-mulu mereka itu. Nah, jadi nah, jadi kebanyakan kiramai itu sebagai orang para pemula gitu. Wala tazharu ala ahli tamkin, dan tidak zahir kiramai atas ahli tamkin. Atau tamkin tuh lah kokoh, lah mantap, lah stabil, wal kamal. Setelah tamkin itu lah kamal sinando. Wal kamal, kaf mim lam. Saya ada mim ada enggak? Tuh lagi di bawah tulis baru. Lagi di bawah al-kamal tuh. Kalau kuliah, aku sih ahli tamkin dan kul. Ya, jadi aku, iya. Kayaknya kamal tuh setelah kata domina itu. Jadi ahli tamkin dan kesempurnaan. Jadi tadi kan ada enggak? Al-kamal pakai alih sudah mim tuh. Terus tadi dah. Derajat ahli al-kamal. Enak. Seperti itu tuh. Ahli tamkin dan al-kamal. Ahli kesempurnaan. Min ahlillahi ta'ala, daripada ahli Allah ta'ala. Fayambagi ihtiramihim. Fayambagi ihtiramuhum wa ta'zimuhum. Maka sepatutnya lah menghormati mereka dan membesarkan mereka. Lakin yu'zamu ahlal istiqamati aksara min ahlil karamah. Tetapi dibesarkan orang, diagungkan orang akan ahli istiqamah akan lebih banyak daripada ahli kiramah. Jadi orang kiramah tadi itu sepatutnya yuk kita hormati, ya enggak? Hormati. Tapi dibandingkan dengan ahli istiqamah, maka penghormatan kita kepada ahli istiqamah harusnya lebih besar, lebih tinggi kepada ahli istiqamah daripada ahli kiramah. Pada awak kan masih itu, ya enggak? Kiramai itu nan iyo kan, kalau kiramai alun terus lain. Maka kalau ada nak kiramai, itu sangat diagung-agungkan. Bukan leh. Jadi kiramai tadi itu ada apa ya? Ada tujuan lo aja ya. Itu tadi itu. Jadi istiqamah sendiri kan. Dengan saya kiramai tadi itu ada di balik itu mencari keuntungan duniawi lah. Nah, itu bahaya tadi itu. Jadi mangkoi lebih tinggi nilainya ahli istiqamah. Ini sebenarnya ya wakna takut kiramai itu mah. Nah, tunggu puasa. Saya tapi awak artinya awak takut itu berarti awak tidak ingin gitu kan. Tapi kalau DG itu ada pengaruh awak kan. Kalau diharapkan itu lain cerita itu. Muka tadi itu. Tapi kalau kita takut, kalau kita takut artinya kalau awak dapet berarti awak mesti hati-hati. Kalau diharapkan itu yang takut orang yang mengharapkan kiramai tadi itu. Itu ingin mana kan?
Itu jualnya dapet deh. Itu. Karena hanya dia totalnya tuh gang kan. Dia lagi ramai. Iya. Tiba setan apa menipu. Lah iya loh, Ce. Hmm. Iya, jadi sebelumnya baru sampainya nak para wali nanda pikiran mek tadi itu, inyo yang ke wali yang benar ya, inyo tidak mau menyampaikan ke orang lain. Apa sebab? Nah pertama inyo tidak yakin tuh kira mek. Artinya tahi kira mek kan tadi setan gua aja nak. Itu bertemu. Itu pada mau hutang ke orang. Jadi kalau wali yang benar itu seperti itu. Kalaupun ada kelebihannya lebih jadi inyo, inyo tidak mau hutang ke orang dan inyo jadi apa namanya itu, tidak inyo lah menetapkan kira mek itu loh. Kalau nampak ada orang lain atau tahu orang lain diceritakan orang lain, inyo malahnya sangat menjaga hati tadi itu. Sebab apa? Sebab inyo tidak yakin. Sebab orang-orang yang wali benar itu inyo tidak ada menang diri itu tinggi, tidak menang diri itu suci kan. Awak aja banyak dosa tak kalau kira melawak itu contoh rendah hati orang wali yang. Jika nampak ada orang, tahu orang, itu terserah orang lah kan. Jadi kalau kata cerita katanya lawak lo ya menyampaikan ke orang lain, tuh dipertanyakan. Tuh. Jadi kita kok iyo mana lah ndak orang respon dari orang pun lah ndak por lah. Ndak baik respon orang. Itu yang kita baca dalam Mulyatul Tasawuf pun yang kiramek tadi orang lain yang menceritakan bukan awak. Jadi ketika kita malam kini intinya adalah yang jadi perhatian kita harusnya adalah bahwa kita bisa menjadi orang yang istiqamah dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah dapet doa istiqamah tadi itu, itulah dapet awak anugerah yang luar biasa itu dari Allah. Dan kita merindukan mulai perkara-perkara hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi. Boleh. Hmm. 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 Hmm.